Baik, hari ini kita akan kuliah. Saya tapi mau lihat dulu, ada nggak orangnya ini videonya. Saya absen dulu. Mas Atabarani, tidak ada. Pak Wazal, ada. Videonya dilihatkan dulu. Davin ada nggak? Pak. Sudah, Pak. Tidak, Davin, nggak kelihatan. Muhammad Ari, Muhammad Rafi, Hadir, Pak. Farel, Farid, Zakiul Wildan, belum ada. Gamal Abdul Nasar, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Duta Sidik, oke, karena masih banyak yang gabung, nanti aja saya lanjutkan absennya. Sekarang saya jelaskan materinya saja. Baik, sudah bisa melihat layar saya? Bisa? Baik. Sudah, Pak. Uh, Hari ini kita berbicara masalah hidrodinamik ya, atau hidrodinamika. Jadi di dalam teknik mesin ini, apalagi di sistem pembakaran dalam, itu sangat ada ketergantungan tentang hidrodinamik ya. Tentunya adalah hidro itu adalah sesuatu yang bersifat cair ya, dan dinamik itu gaya-gaya ya, gaya-gaya yang kemudian berada di antara atau yang meliputi dari ketika sebuah bahan atau zat cair itu dia mengalir. Nah, hidrodinamik itu salah satu cabang di fisika ini yang kemudian harus Anda pahami sifat-sifatnya. Sehingga ketika kemudian Anda mengaplikasikan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi baik di motor atau mesin pembakaran dalam, pertama ya, terus kemudian fenomena dari aliran dari hidro bahan bakar ya, bahan bakar cair, terus kemudian aliran fluida yang kemudian di situ ada fluida itu akan dijadikan sebuah kekuatan atau power yang kemudian akan mendorong sesuatu ya. Nah, atau kemudian akan diaplikasikan menjadi sesuatu misalkan kayak hidrolik ya, mesin hidrolik, hidro untuk mengangkat sesuatu dengan sifat-sifat dari sesuatu yang bersifat cair, salah satunya adalah oli ya. Nah, hidrodinamika itu adalah sebuah cabang ilmu hubungan dengan gerak liquid yang dikhususkan pada gerak air. Skala atau lingkup analisis ilmu ini adalah pada skala gerak partikel air. Jadi kita memandang air itu adalah kumpulan dari sebuah partikel kecil-kecil ya. Yang partikel kecil-kecil ini kemudian akan bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya kita memberikan tekanan kemana, ya, maka dia kemudian bergerak. Atau dapat disebut dengan dalam skala makroskopik, artinya masih besar atau bisa kita lihat
dalam kapasitas pembesar yang tidak sampai ke dalam mikro atau nano ya. Skala makroskopik memiliki maksud bahwa air tersusun dari partikel-partikel fluida yang bergabung menjadi sekelompok air ya. Partikel fluida bukan skala terkecil air tetapi atom. Jadi kalau partikel itu masih gabungan dari sekian ribu atau juta atom. Karena atom merupakan partikel terkecil sendiri. Ini berhubungan dengan pelakuan matematik dari persamaan-persamaan dasar fluida kontinu berbasis hukum Newton. Yang sudah ada di hukum Newton sebelumnya. Hidrodinamika adalah ilmu yang mengkaji tentang zat cair yang bergerak. Persamaan Bernoulli, nah ini persamaan Bernoulli ini itu yang merumuskan hubungan tekanan kecepatan tinggi tempat suatu arus yang bergerak. Persamaan Bernoulli ini menjadi dasar suatu pembuatan dari mekanisme yang hubungannya dengan tekanan, kecepatan, dan tinggi tempat. Jadi ketika kita akan memasang suatu pompa misalkan dengan ketinggian tertentu, maka kita bisa menggunakan Bernoulli ini untuk merencanakan berapa besar pipanya, berapa kecepatan alirannya, dan berapa kemudian kemampuan dari pompa itu untuk kemudian membawa air cairan itu ke ketinggian tertentu ya. Nah, sebelum itu kita perlu mempelajari macam-macam aliran fluida. Yang pertama adalah aliran laminer ya. Disebut aliran laminer atau laminar flow itu karena kalau Anda lihat di sini ya, ada sebuah keteraturan ya. Keteraturan dari bentuk aliran ini. Coba Anda bandingkan antara yang kiri dan yang kanan, yang atas ya. Atau yang atas ini dengan yang bawah ini. Laminer itu dia identik dengan sesuatu yang teratur, sedangkan turbulen itu dia tidak teratur. Sehingga bisa terlihat bagaimana aliran yang ini komposisi atau volumenya sama, tetapi ketika kemudian mereka pecah ya menjadi turbulen, maka menjadi seperti ini ya. Jadi bentuknya tidak teratur. Nah, dari sini ya, kemudian ada sebuah formula ya atau rumus. Yang rumus itu kemudian akan menjadi kita dasar kita untuk menghitung ya. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa luas permukaan dan kecepatan itu dia berbanding terbalik ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 adalah luas permukaan di nomor 1 atau awal, A2 luas permukaan yang di berikutnya. Maka kecepatan di awal adalah V1, kecepatan di luar adalah V2. Atau ini yang paling gampangnya, kalau lebih jelaskan, ini adalah anggap sebuah pipa ya. Pipa ini mempunyai dua penampangan berbeda, ada A1, ada A2. Ketika air melewati ini, nah, maka kemudian terjadi perbedaan kecepatan. Karena apa? Karena perbedaan A atau luas permukaan. Nah, antara A1 dan A2 ini berhubungan, yaitu ini A1 per A2, kalau A2-nya ke sini sama dengan V2 per V1. Ya, atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kalau kemudian kita ingin ya menghitung AB ya, A kali V di luas permukaan dikali speed, maka volume flow rate dari fluidnya per dt. dt itu waktunya ya, volume per waktu, nanti ketemu. Nah, dari sinilah kemudian Bernoulli itu mencoba untuk meneliti tentang aliran fluida ini
yang kemudian ada 3 bagian ya yang menjadi dasar apakah dari permukaan dari penampang pipa itu bisa diidentifikasi parameter-parameternya. Yang pertama adalah ketika keadaan di sebuah pipa ya itu dipastikan ada pressure-nya P. Kemudian ada rho GY. Rho GY itu adalah densitas rho-nya, G-nya gravitasinya, Y itu ketinggiannya. Ketinggian dari titik nol yang kita buat acuan. Kalau nolnya kita buat titik di sini juga nggak apa-apa, berarti Y-nya 0. Nah, Y ini acuannya mana? Koordinat yang kita buat. Y. Plus setengah rho P kuadrat. Nah, di sini adalah ini energi kinetiknya ya. Kinetik dari fluida yang kemudian mengalir di sini. Dan ini jumlahnya ketika dijumlah itu adalah konstan. Artinya semua value itu sama di setiap kedudukan dimanapun. Karena sama, maka value-nya di sini ya nilai dari energi yang ada di sini itu sama dengan yang di sini. Maka P1 plus rho GY1 plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GY2 plus setengah PP2 kuadrat. Nah, antara tiga ini ya, 3 parameter ini biasanya saling naik dan turun berdasarkan dengan ini konstannya dari total energi yang ada di sini. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Ini adalah jerapah. Nah, jerapah ini ya, ketika jerapah itu sangat tinggi sekali, maka bisa dipastikan bahwa jantungnya jerapah ini dia pressure-nya juga tinggi ya. Kenapa? Karena dia harus memompa darah dari jantungnya ke atas kepalanya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi semakin tinggi maka jantungnya dia semakin besar pompanya ya, seperti kita bikin pompa di akuarium gitu ya atau di kolam. Semakin tinggi maka kemudian dia tekanan jantung pompanya juga harus semakin besar, dayanya juga semakin besar. Parameter yang berkaitan dengan ini ya itu adalah viskositas ya fluida. Nah, viskositas ini akan berkurang dengan peningkatan temperatur. Berarti viskositas ini ada hubungannya dengan temperatur dari benda cair. Contohnya lava. Ya, lava itu dia panas sekali. Ya. Maka dari itu dia mudah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena dia cair. Kalau turun mana? Kalau turun dia semakin padat dan menjadi benda padat. Ya. Nah, ini hubungannya viskositas dengan temperatur. Terus kemudian kenapa bentuk sayap pesawat itu seperti ini? Ya. Kenapa? Karena kemudian ada perbedaan ya. Perbedaan antara tekanan yang di atas sini dengan yang di bawah sini. P1, PF. P1 itu tekanan di depan dan PF ini adalah tekanan yang di belakang. Ketika tekanan yang di belakang ini ya dia lebih rendah gitu ya atau lebih besar, maka dia akan menekan ke bawah. Nah, dan kemudian nanti ada drag ya, lift up ya, tekanan ke atas dari bawah dan tekanan ke bawah. Tekanan yang di bawah sini harus lebih tinggi dari tekanan yang di atas. Sehingga tekanan delta P-nya kalau besar ya, maka otomatis dia akan mengangkat
dan lebih besar dari beratnya pesawat, maka dia akan mengangkat dari pesawat itu. Nah, dan ini akan berbeda ketika bentuknya tidak seperti ini. Ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena dari penelitian ternyata itu tadi bentuk seperti ini akan menyebabkan perbedaan dan arah tekanan, arah pressure-nya. Di arah pressure ini yang kemudian membawa pesawat itu bisa terbang ya. Nah, ini adalah simulasinya dengan komputer. Ini adalah sayap pesawat. Titik-titik ini adalah partikel ya dari udara ya, yang kemudian mana yang bergerak ya lebih cepat antara yang atas dan yang bawah. Ini ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yang atas itu sudah di sini, sedang 11 yang bawah itu masih di sini. Maka di sini dia bersama-sama ya untuk membuat tekanan ini ke bawah ini ya, sehingga kemudian dia bergerak ke atas ini. Nah, gitu. Jadi ini teknologi dari sayap pesawat. Nah, apa hubungannya viskositas dan turbulen? Nah, tadi ada laminar, turbulen. Ternyata viskositas itu ada hubungannya dengan aliran turbulen. Ya. Nah, ketika velocity kekentalan ya atau velocity itu tinggi ya, maka kemudian aliran air itu dia akan bergerak seperti ini. Nah, Anda lihat di sini ya. Jadi semakin ke tengah dia akan semakin duluan atau cepat geraknya, sedangkan semakin pinggir dia akan semakin rendah. Kenapa? Karena memang dia ada gesekan, ya gesekan dengan yang bawah sini, dengan dinding dari pipe-nya atau pipanya. Nah, ini adalah velocity profile-nya. Nah, ini kalau di manusia aplikasinya apa? Aplikasinya ada di kecepatan darah kita ya. Kita bisa mendengarkan dari turbulent flow. Jadi apa itu aliran darah kita, apakah itu alirannya normal atau tidak normal ya dari stetoskop yang Pak Dokter itu biasanya. Normal blood, darah yang normal dia akan mengalir dengan laminer. Tetapi ketika ada sebuah disturbance, misalkan ada penyumbatan ya, karena apa itu kolesterol atau apa ya patologi itu kayak jamur semacam pengganggu ya jamur ya, yang kemudian dia akan membuat turbulen. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pipa itu dalamnya ada batu-batuan misalkan ya, ada lemak, ada racun gitu ya, ada zat berat yang kemudian berada di situ sehingga ada batu-batunya sehingga menghambat aliran, terjadi turbulensi, dan turbulensi itu terdengar dari stetoskop ini. Akan menyebabkan noise. Nah, itu dasarnya stetoskop itu kemudian dipakai oleh Pak Dokter. Nah, kecepatan dari fluida yang mengalir melebihi nilai kritis tertentu, maka alirannya kalau memang dia alirannya itu aliran yang teratur disebut laminer, tetapi ketika tidak teratur kompleks maka dia akan tidak terpola ya, tidak terpola dan kemudian menjadi turbulen. Persamaan Bernoulli tidak dapat digunakan ke daerah di mana turbulensi terjadi karena alirannya tidak stabil. Jadi Anda perlu ingat bahwa
Bernoulli itu bisa kita pakai kalau alirannya hanya aliran laminer. Kalau turbulen itu jadi tidak valid, ya. Artinya kalau pipa ya pipa yang tidak ada kotorannya atau pengotornya. Pipanya harus bersih, ya. Tuh. Nah, ini contohnya, ya. Ada sebuah bola, ya, bola bisa bola tenis, ya, bola kasti dan sebagainya. Ini ada sebuah apa? Program komputer, ya, yang kemudian dia memperlihatkan ketika bola itu dia bergerak, ya, bergerak, ya, misalkan ini ya tenis bal, kemudian dia dicemes gitu ya, diberi tekanan, diberi gaya, maka yang terjadi aliran anginnya adalah seperti ini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Karena apa? Karena dia ada ya spin, ada putaran, ada putaran dan tidak ada putaran akan berbeda. Motion of spinning ball, the side of the ball opposite of the airflow. Nah, maka ketika dia berputar, nah, anginnya jadi seperti ini. Nah, ini. Kalau yang atas seperti ini. Ini adalah simulasinya, ya. Simulasi dari ketika sebuah bal itu dia dicemeskan tapi di spin, artinya dia diputar. Begitu pula sebaliknya, ya. Artinya aliran spin dari bola ini juga mempengaruhi bentuk dari aliran udara ini. Ini adalah bentuk simulasi, ya, dari bola apa ini, golf, ya, bola golf ini. Nah, maka kemudian dalam fisika itu kita bisa menghitung, ya. Menghitung apa? Misalkan contoh perbandingan luas penampang pipa. Kalau kemudian contohnya adalah sebuah oli yang incompressible. Incompressible itu berarti dia tidak bisa dikompres, tidak bisa dipadatkan gitu, ya. Densitasnya 850 kg per meter kubik. Nah, densitas, ya, berarti densitas itu adalah berat per volume, kilogram per meter kubik. Dia dipompa melalui sebuah pipa yang bentuknya silinder. Rata-ratanya 9,5 liter per second. Ini. Jadi ini apa itu debitnya. Maka yang pertama yang diminta oleh soal ini adalah seksi pertama, first section dari pipa mempunyai diameter 8 cm. Pipanya diameternya 8 cm. What is the flow speed of the oil? Maka V-nya berapa? Kecepatannya berapa kalau diameternya 8? What is the mass flow rate? Flow rate-nya berapa? Debitnya berapa? Yang kedua adalah kalau kemudian ini digunakan pipa tetapi diameternya 4, artinya lebih kecil, ya, berarti jari-jarinya 2. Apakah alirannya, ya, kecepatannya dan debitnya itu berubah? Ini yang ditanyakan. Nah, ya, kita bisa melihat bahwa kalau Anda memasang pompa, ya, di rumah, maka tukang pompa bertanya Anda mau pipa ukuran berapa, itu adalah salah satu parameter. Apa? A, luas penampang, ya. Karena di rumus itu ada. Ketika oli yang incompressible ini volumenya 9,5 liter, ya, di kedua section pipe artinya sama, maka massa flow rate-nya bisa kita hitung. V1, ya, ketika 8 diameter maka 4 jari-jarinya, jari-jari separuhnya. Maka V kecepatan adalah debit per luas penampang, ya, dV per dt. 9,5 liter per second, ini ada di soal.
dibagi pi kali jari-jarinya 4 karena 8 diameternya, ketemu 1,9 meter per second, kecepatan 1. Maka mass flow rate ya debitnya rho dV per dt atau 850 yang ada di soal dikalikan 9,5 kali 10 pangkat 3 meter per second. Nah, karena nanti jadinya kan kilogram per second. Jadinya 8,1 kg per second dari ini ya, dari soalnya. Maka kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah P2. P2 kita bisa bandingkan antara kecepatan dengan luas penampang. P2 sama dengan A1 per A2 kali B1. Pi R kuadrat, R-nya 4 yang 2 karena diameternya 8. Pi R kuadrat yang kedua diameternya 4 jadi 2 jari-jarinya kali 1,9 meter per second sama dengan 7,6 atau 4 kali V1. Jadi perbandingan aja sama. Nah 4V1 ini kalau V1 diketahui kita tinggal mengalihkan 4 kali 1,9 meter per second. Nanti ketemu mass flow rate-nya. Nah ini rumus ini bisa Anda buat untuk mencari perbandingan kecepatan dan luas penampang. Nah, contoh soal 2, ini ada sebuah fenomena dari Venturi meter. Jadi ini Anda bisa melihat di sini H, ya perbedaan dari ketinggian ketika besar pipa itu berkurang, ya. Jadi penampang 1, penampang 2. Ini nanti akan Anda dapatkan di praktikum fenomena dasar mesin. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Derive expression for the flow speed V1 ketika A1, A2 berbeda dan terjadi perbedaan ketinggian tekanan pressure-nya. Tadi di awal kita ada bahwa P1 plus setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah PV2 kuadrat, konstan. Ya, sama. Maka ini adalah permainan dari rumus P1 min P2 sama dengan setengah PV1 kuadrat A1 per A2 kuadrat min 1. Jadi P2-nya berpindah ke sini, setengah PV1-nya berpindah ke sini, sedang V2 itu diganti menjadi A1 per A2 per V1. Perbandingan ya, P2 per V1 sama dengan A1 per A2. Nah, dari sini yang dicari apa? V1, maka V1 dikeluarkan di sini. V1 dikeluarkan karena ini kuadrat jadi akar. Nah, 2GH per A2 per A1 kuadrat min 1. Maka dari sini V1, kalau kemudian ada parameter ini tinggal masukkan nanti ketemu dari kecepatan yang ada di V1. Baik, itu tadi contohnya ya dari soal-soal yang berkaitan dengan ini, dan ini beberapa contoh dari Venturi meter. Nah, baik, ada beberapa contoh. Nah, ini bisa Anda buat latihan. Hari ini karena ada kegiatan kampus, maka sama UB diminta untuk online, gitu ya, karena biar tidak mengganggu acara kampus. Tadi saya lanjutkan